Media Vietnam waspadai naturalisasi Justin Hubner. Ini dia 5 fakta Justin Hubner yang menarik dibahas. STY tegaskan timnas Indonesia saat ini lebih menakutkan. Media Vietnam waspadai naturalisasi Justin Hubner. Media Vietnam Soha turut memberikan perhatian terkait langkah PSSI yang kembali melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Kepastian dilanjutkannya proses naturalisasi Justin Hubner sendiri dikabarkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir memang tak menjelaskan alasan pihaknya melanjutkan naturalisasi Justin Hubner. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu hanya memberikan informasi bahwa proses naturalisasi Justin Hubner kini tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah. Setelah pembicaraan lebih lanjut proses naturalisasi, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Soha rupanya mengingatkan timnas Vietnam untuk mewaspadai bergabungnya Justin Hubner di timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari adanya jadwal yang membuat Vietnam harus bersaing dengan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kedua tim tergabung dalam grup yang sama di 2 ajang. Pertama adalah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan ajang kedua yakni Piala Asia 2023. Sesuai jadwal pada 19 Januari 2024 timnas Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Pada 21 Maret 2024, kedua tim akan kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa jadi saat itu Justin Hubner sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pemain ini tentunya akan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, dan timnya saat mempelajari kekuatan lawan, tulis Soha. Ini dia 5 fakta Justin Hubner yang menarik dibahas. Proses naturalisasi Justin Hubner untuk timnas Indonesia akhirnya dilanjutkan oleh PSSI. Berikut beberapa fakta menarik tentang dirinya. Kabar mengenai kelanjutan naturalisasi Justin Hubner diutarakan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini dikabarkan Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, di mana Erick mengabarkan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner sudah memasuki tahap akhir dan kini tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, buka Erick Thohir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tambah Erick Thohir. Kini Erick pun berharap semua proses yang tersisa terhadap proses naturalisasi Justin bisa berjalan lancar, sehingga nantinya kehadiran Justin Hubner bisa memajukan sepak bola Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air, tegas Erick Thohir. Berikut beberapa fakta menarik tentang Justin Hubner, calon naturalisasi baru di timnas Indonesia untuk Piala Asia. Sempat batal naturalisasi. Sebelumnya memang proses Justin Hubner sempat dikabarkan tidak dilanjutkan. Hal ini diutarakan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya permintaan tersebut berkaitan dengan masalah finansial dan kontrak. Ada permintaan dari pihak pemain yang tidak bisa kita penuhi. Kita sudah berusaha maksimal, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga tidak menjelaskan secara rinci apa saja permintaan tersebut, namun ia menegaskan bahwa PSSI tidak akan mengorbankan kepentingan timnas Indonesia demi satu pemain saja. Justin Hubner sebelumnya memang diproyeksikan untuk bergabung bersama timnas Indonesia di panggung Piala Dunia U20 2023. Namun akhirnya pada Maret 2023, FIFA mengumumkan bahwa FIFA membatalkan perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia dan memindahkannya ke Argentina. Berkarier di Liga Inggris. Justin Hubner saat ini tengah meniti karier di sepak bola Inggris memperkuat tim U21 Wolverhampton Wanderers. Sebelum dibeli Wolves, pemain berusia 20 tahun ini lebih dahulu menimba ilmu di klub lokal Belanda Akademi Den Bosch pada 2017. Lalu potensinya berkembang pesat hingga dipromosikan ke tim U17. Tim Scout Wolves kemudian melirik Hubner lalu membawanya pada musim dingin 2020 lalu. Di Wolves, ia jadi andalan di tim U18. Musim ini Hubner telah bermain dalam 10 pertandingan dan mencetak 2 gol. Pernah bela timnas Indonesia.
Justin Hubner ternyata pernah memperkuat timnas Indonesia usia muda U20. Ketika tim besutan Shin Tae-yong menjalani pemusatan latihan di Eropa untuk persiapan Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal di Indonesia. Darah Indonesia Justin Hubner. Hubner memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sedangkan ibunya warga asli Belanda. Proses naturalisasinya menjadi kendala karena ia dilaporkan meminta uang sebesar 16 miliar kepada PSSI. PSSI tidak menyanggupi hingga proses naturalisasi sang pemain saat itu tidak dilanjutkan, tetapi kini kembali dilanjutkan. Pernah perkuat timnas Belanda. Sebelum dinaturalisasi oleh Indonesia, Justin Hubner lebih dahulu dipantau bakatnya oleh tim pelatih timnas Belanda. Tak heran dirinya kemudian dipanggil memperkuat tim U19 dan U20 Belanda. Total ia telah membuat 8 penampilan di 2 tim tersebut. Namun ia masih bisa memperkuat timnas Indonesia senior jika resmi menjadi WNI, kendati pernah membela tim muda Belanda. Berpeluang tampil di Liga Inggris. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Justin Hubner seharusnya bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang 4 tahunan ini digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, ketika mengecap caps bersama timnas Indonesia pada awal tahun depan. Bukan tak mungkin Justin Hubner sudah menembus skuad utama Wolverhampton Wanderers dan bermain di Liga Inggris, jika ia bisa tampil konsisten. STY tegaskan timnas Indonesia saat ini lebih menakutkan. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong memiliki keyakinan besar dalam potensi pemain-pemainnya yang berjuang untuk menghadapi Piala Asia 2023. Sejak awal kepemimpinannya, Shin telah membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia, terutama dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda yang penuh semangat. Salah satu poin fokusnya adalah melatih para pemain melewati batas kemampuan mereka melalui latihan fisik yang intens. Hasilnya, pemain-pemain keturunan yang membela timnas Indonesia telah membentuk tim yang solid dan mampu meningkatkan performa mereka. Shin Tae-yong dengan cermat memahami kemampuan para pemainnya dan bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan mereka, terutama dalam hal mental yang kurang stabil. Dia percaya bahwa pemain Indonesia memiliki potensi besar, tetapi mereka perlu mengatasi rasa kekalahan dan fokus lebih pada aspek teknis permainan. Melalui upaya keras dan komitmen, Shin Tae-yong yakin bahwa timnas Indonesia dapat menjadi kejutan di Piala Asia 2023. Dia mengatakan mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini. Mental yang kuat menjadi fokus penting dalam pelatihan, dan Shin Tae-yong terus bekerja keras untuk mempersiapkan pemain secara fisik. Ini bertujuan agar mereka dapat tampil maksimal di lapangan. Hasilnya, skema permainan yang diinginkan berjalan dengan baik dengan pemain dalam kondisi prima sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong juga menyadari bahwa kehadiran pemain keturunan telah meningkatkan semangat tim. Didikan keras ala Eropa membantu pemain-pemain ini menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Saina Patinama telah membawa permainan yang berbeda dalam tim. Shin Tae-yong percaya bahwa komposisi tim saat ini patut diperhitungkan oleh lawan-lawan mereka di Piala Asia. Banyak pemain naturalisasi telah mengatasi kelemahan yang ada dan membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dengan upaya keras dan semangat perubahan ini, timnas Indonesia siap untuk menjadi pesaing serius di Piala Asia 2023 di bawah arahan Shin Tae-yong.